hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi itu kalau mau jujur, kalau ingat sama sumpahnya sebagai hakim dan ingat agama yang dianut, pasti dia tahu bahwa pemilu yang baru berjalan pada Februari 2024 ini penuh kecurangan, penuh kelicikan yang sangat menjijikkan. Jadi Hari ini sampai hari ini rakyat itu sebetulnya masih mengingatkan dan membackup. Kalau nanti kemudian peringatan dan backup kepada hakim, backup kepada tim lawyer nggak diperhatikan, ya jangan kaget kalau rakyat nanti menuntut kedaulatan yang dimiliki. Saya sebagai aktivis politik yang mengamati kehidupan bernegara di negara kita ini, melihat memang negara kita ini sedang kacau balau dikelola oleh pemerintahan Jokowi ini. Sekali lagi saya katakan, saya dan teman-teman dan saya yakin jutaan rakyat melihat bahwa Jokowi mengelola pemerintahan ini dan kacau balau seenak perutnya saja dengan mengabaikan norma, aturan, hukum yang telah dibuat. Bahkan hukum norma yang ada dia rubah sesuai kepentingan kekuasaan dia gitu. Itu bisa kita lihat sejak dia berkuasa dari 2014, 2019 dan sampai sekarang ini udah hampir 10 tahun. Nah, kemudian kembali kepada sidang yang sedang berjalan. Saya katakan, saya yakin hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi itu kalau mau jujur, kalau ingat sama sumpahnya sebagai hakim dan ingat agama yang dianut, pasti dia tahu bahwa pemilu yang baru berjalan pada Februari 2024 ini penuh kecurangan, penuh kelicikan yang sangat menjijikkan. Jadi sebenarnya hakim itu sekali lagi kalau punya nurani, masih punya kejujuran, masih punya agama, pasti tuntutan yang diajukan oleh tim 01 dan 03 yaitu diskualifikasi paslon nomor 2 dan laksanakan ulang pemilu tanpa paslon nomor 2 itu dipenuhi oleh itu hakim. Yang saya tidak tahu hakim itu masih punya nurani tidak, masih punya takut nggak dengan ajaran agama yang dianut. Itu saja, itu yang susah saya. Kenapa saya katakan susah saya katakan? Saya sudah ikuti beberapa pengadilan dagelan yang terjadi di era Jokowi ini dan bagaimana penegakan hukum di era Jokowi ini. Di sini ada lawyernya Pak Repli, tapi biar aja lah. Pak ahli hukum tata negara ya. Ya Pak Repli ahli hukum tata negara, nggak tahu nih menurut Pak Repli ini negara dikelola dengan hukum yang ada atau tidak gitu. Kenapa saya katakan gitu? Lihat banyak kejadian di eranya Jokowi ini. Dari dulu kematian sekian ratus petugas KPPS tak ada pengusutan, yang jadi korban di waktu unjuk rasa 2019 di Bawaslu itu juga penyelesaian nggak jelas. Kemudian ada pengadilan dagelan di kasus pembunuhan di kasus kilometer 50 itu nggak jelas. Sambo itu juga pengadilannya itu tidak jelas. Hukuman mati jadi hukuman seumur hidup dan sebagainya. Kasus Kanjuruhan itu juga pengadilan dagelan. Mati ratusan cuman Kapolres dicopot dan segala macam. Nah karena itu saya jadi pikir hakim-hakim yang ada di era sekarang ini masih punya nurani nggak gitu. Itu saja. Nah ini saya ragukan ini hakim ini nggak punya nurani. Nggak punya kejujuran dan tidak punya keberanian menegakkan kebenaran. Jadi kalau ditanya tanggapan saya, kalau hakim ini masih punya kejujuran, masih punya nurani, masih ingat ajaran agama, masih ingat sumpah dia, saya yakin gugatan yang diajukan 01 dan 03 dikabulkan, yaitu diskualifikasi paslon nomor 2, ulangin pemilu tanpa paslon
2. Karena apa? Sudah segitu banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Antoni, Pak Refli, dan Pak Marwan, bagaimana masifnya ini pelanggaran, kecurangan, kelicikan pelaksanaan pemilu itu. Udah nggak perlu saya ulangin. Ya, jadi tapi karena ngelihat pengalaman pengadilan selama ini banyak dagelan, jadi saya juga pesimis. Gugatan itu dikabulkan oleh hakim. Karena itu saya sebagai aktivis yang saya dengar suara dari rakyat, dan sampai hari ini juga ada istighosah ya, yang sifatnya doa kayak ini. Itu karena apa? Karena gak yakin kalau MK itu akan memenuhi tuntutan atau gugatan paslon 01 dan 03. jadi Hari ini sampai hari ini rakyat itu sebetulnya masih mengingatkan dan membackup. Kalau nanti kemudian peringatan dan backup kepada hakim, backup kepada tim lawyer nggak diperhatikan, ya jangan kaget kalau rakyat nanti menuntut kedaulatan yang dimiliki. Mereka ini kan cuman penerima amanah dari rakyat, kedaulatan dari tanah rakyat. Tapi sekarang rakyat dikuyo-kuyo dan dijolimi. Itu saya dengar, bukan nggak saya dengar. Jadi memang kecurangan ini kan memang secara mata telanjang itu siapapun bisa melihat. Iya, ya. betul. Sekarang ini kalau menurut hemat banyak orang, hakim atau persidangan ini kan hanya membuktikan secara hukum atau secara data untuk memenuhi ini, Pak. Tapi kalau kecurangan itu tidak bisa dielak tentunya. Iya. Nah, andai kata keputusan itu seperti yang dikhawatirkan Pak Narko tadi, dan rakyat nampaknya juga tidak mau menyerah begitu saja. Karena inilah saya yakin itu saat terakhirnya untuk menyelamatkan negara ini. Iya. Kemudian mereka ingin menempuh yang mereka katakan people power itu. Bagaimana tanggapan Pak Narko? Iya, menurut saya wajar. Kedaulatan itu punya rakyat kok. Sekarang rakyat dijolimin, rakyat itu apalah istilahnya ya, dijolimin dan tak dianggap sebagai rakyat pemilik kedaulatan. Mereka berbuat seenak perutnya saja. Konstitusi yang ada dirubah-rubah sebagian, yang ada banyak yang nggak dilaksanakan. Padahal kan konstitusi itu adalah amanah rakyat itu, untuk mengelola negara ini, nyata kan tidak. Jadi seperti apa nanti kalau rakyat itu dalam wujud seperti apa, social society dan Pak Narko tetap harus merasa harus mendampingin terus atau seperti apa? Ya, saya bukan mendampingin, saya bersama-sama. Ya, saya bersama-sama rakyat. Saya macam tadi juga bersama-sama saja. Ya kan saya dengar rakyat itu sekarang ini karena masih rasa takut, masih bersabar mempercayakan kepada MK. Kalau nanti MK tidak juga bisa memberikan harapan kepada rakyat, saya yakin rakyat akan main hakim sendiri. Baik, kepada Pak Refli ini sangat ditunggu sekali. Orang yang kepengen tahunya kan mesti bocoran kesimpulan dari Pak Refli ini kan yang sangat diharap-harap dari masyarakat. Tadi saya kira sangat bagus sekali memberikan masukan tentang Anies Kurkurai tadi. Itu menjadi penting karena menurut kita hakim ini kan sekarang sedang melakukan istiqoroh atau istighosah. Ya mudah-mudahan hakimnya betul-betul istiqoroh lah. Bukan karena takut atau karena lain sebagainya. Jadi mungkin Anies Kurkurai tadi menjadi terbuka bagi kita, dan tentu kita akan mencoba tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan karena hakim itu kan sekarang sedang mencari petunjuk lah katanya. Ya, saya persilakan Pak Refli. Iya, jadi ketika kita mau mengajukan ke MK, ada pakar yang mengatakan nggak usah ke MK karena MK itu killing ground katanya, killing field ya. Jadi dia ladang pembunuhan, ya, tempat pembunuhan, tempat pembantaian. Nah, karena itu katanya nggak usah mengajukan ke MK. Saya sebenarnya percaya dengan kata-kata seperti itu, bahkan sampai saat ini. Tetapi persoalannya adalah kita kan tidak punya pilihan lain. Pilihan kita kan 3, jalan politik, angket, nggak jelas. Layu sebelum berkembang angket ini. Dan angket pun tidak berujung pada misalnya perintah pemungutan suara ulang atau pemilu ulang, tapi bisa menyebabkan sekedar turbulensi politik, walaupun bukan tidak penting. Yang kedua adalah MK, dan ketiga adalah massa
untuk mendukung dua layer hukum dan politik ini. Nah, akhirnya kan yang kita jalankan adalah MK dan massa. MK jalan, massa juga jalan. Karena harus memilih alternatif yang kata orang killing ground itu, killing field, ya sudah, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Dan menurut perkiraan saya, setidak-tidaknya ada dua jenis pelanggaran yang sebenarnya bisa kita buktikan. Satu, pelanggaran yang terukur. Pelanggaran terukur itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Sebenarnya dilakukan oleh KPU sesungguhnya dalam hal penetapan Gibran sebagai cawapres karena tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan bahkan cenderung melanggar konstitusi karena KPU bertindak tidak independen. Kalau KPU bertindak independen, dia akan mengikuti kata-kata Yusril, lawyer Gibran sekarang, yaitu sebelum dia jadi lawyer, Yusril mengatakan kalau putusan 90 itu datang kepada saya akan bilang enggak deh katanya. Saya tidak akan gunakan, terima kasih, daripada nanti dipersoalkan itu. Nah, itu ketika Yusril masih lurus, belum normal. masih normal ya. Dia mengatakan itu. Karena itu saya mengatakan dari pelanggaran yang sifatnya terukur itu jelas seharusnya di Gibran minimal didiskualifikasi. Karena terukur, measurable. Kalau kita sudah bilang pelanggaran itu terukur, apalagi yang bisa mengalahkannya harusnya kan? Kecuali tadi MK mau main-main aja. Yang kedua adalah pelanggaran yang tentu tidak mudah kita buktikan one by one faktanya, tetapi kita meyakini itu, yaitu pelanggaran yang terstruktur. Pelanggaran yang digerakkan oleh cawe-cawe Jokowi, pelanggaran yang digerakkan oleh istana. Wujudnya adalah macam-macam, pengerahan atau mobilisasi aparat, kemudian pengerahan atau deploying financial resources ya, seperti bansos dan lain sebagainya. Kemudian pengerahan fasilitas negara, menteri-menteri berkampanye tidak cuti kan, dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya sudah menjadi keyakinan umum. Tidak perlu menjadi orang pintar-pintar amat untuk tahu bahwa pemilu ini curang. Kan begitu. Udah sangat jelas. Ceto welo-welo juga. Kalau hakim MK mengatakan wah buktinya nggak cukup dan lain sebagainya, mereka sendiri yang membuat sebuah hukum acara yang tidak memungkinkan orang membawa bukti sebanyak-banyaknya. Atau membawa saksi sebanyak-banyaknya. Karena waktunya hanya dibatasi 1 hari dan jumlahnya cuma 19. Bagaimana kita kemudian dia meminta sebuah bukti yang betul-betul solid, ya, tetapi kemudian proses pembuktiannya hanya 1 hari. Karena itu bagi kita harusnya cukuplah bagi MK untuk sekedar mengkonfirmasi bahwa memang pemilu ini curang. Tanpa harus dibuktikan, semua itu menjadi common knowledge. Makanya saya kira tidak perlu pintar-pintar amat untuk mengatakan bahwa Jokowi ikut cawe-cawe, Jokowi ikut menentukan, Gibran itu dipasang karena Jokowi pengen terus berkuasa dan lain sebagainya. Mungkin Pak Refli ingin mengatakan dengan fakta-fakta itu tidak mungkin MK berani menolak dari gugatan itu. Harusnya begitu kalau untuk mengatakan. Jadi menurut saya minimal pemungutan suara ini harus diulang, itu minimal. Nah, apakah nanti diulang dengan 3 calon, diulang dengan calon yang diganti cawapresnya, atau tanpa 02? Jadi tanpa 02 orang. Nah, 02 udah ikut nipu kok. Ya, maksud saya begini. Maksud saya, saya berpikir minimal. Karena MK itu selalu ada toleransi itu yang susahnya. Ya. Nah, tapi kok sama penjahat. Memang itu yang terjadi. Itu masalahnya. MK itu toleransi sama penjahat pun dia masih toleran. Nggak boleh. Karena itu menurut saya itu kita bicara minimal. Tapi kalau maksimal untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi, siapapun yang curang itu harus didiskualifikasi. Betul. Yang namanya Ben Johnson itu sudah dapat medali emas dia di Olimpiade Seoul tahun 1988 ya. Waktu itu udah menang, udah memecahkan rekor dunia, begitu kemudian dia ternyata anabolik steroid, ya dicabut medali emasnya.
nggak ada turun jadi medali perak atau apa ya kan. Nah ini menunjukkan bahwa even orang yang sudah menang sekalipun itu masih bisa dibatalkan kemenangannya melalui sebuah prosedur yang sah. Kalau pemerintahnya waras. Ya, maksudnya dalam konteks ini kalau hakimnya waras. Iya juga. Ya, kalau hakim konstitusinya waras. Tapi kalau hakim konstitusinya setengah waras, ya minimal pemungutan suara ulang. Walaupun misalnya tetap diikuti oleh calon yang curang itu, walaupun minimal dalam proses pemungutan suara ulang, Jokowi harus dikerangkeng. Dikerangkeng, tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh menggunakan instrumen bansos dan lain sebagainya. Dan kalau itu dilakukan lagi, maka harusnya MK memperingatkan kamu, kalau Anda melakukan lagi kami akan tidak segan-segan mendiskualifikasi dan menetapkan pemenang. Kan begitu harusnya kan? Yang di luar diskualifikasi. Tapi sayang, keberanian itu tidak pernah datang dari Mahkamah Konstitusi sampai sejauh ini so far. Dan kita berharap bahwa hakim-hakim MK ada terbit keberaniannya setelah masyarakat nanti menyampaikan amicus curiae, menyampaikan tambahan pendapat, opini dan lain sebagainya untuk meyakinkan bahwa di belakang Mahkamah Konstitusi itu ada jutaan rakyat yang berharap bahwa demokrasi ini ditegakkan, dan satu-satunya menegakkan demokrasi itu adalah mendiskualifikasi 02, memerintahkan pemungutan suara ulang di antara 01 dan 03. Nah, mudah-mudahan itu tuntutan maksimal, tapi minimalnya ada yang dimenangkan, yaitu minimal pemungutan suara ulang. Dan saya menolak dengan tegas skenario yang disampaikan seorang ahli hukum tata negara mengatakan bahwa Gibran didiskualifikasi, lalu Prabowo dilantik sebagai presiden, lalu nanti akan dipilih wapresnya di sidang umum MPR. Maunya Prabowo. Itu menurut saya putusan Sontoloyo. Iya betul. Itu Kenapa? maunya Prabowo. Dan itu dimaui pendukung 02. Iya. Karena Gibran itu bagi 02 liability, beban. Jadi itu bukan putusan yang benar. Karena kalau kita bicara tentang kemenangan 02 yang curang, itu kan tidak hanya dilakukan oleh Gibran, tapi mereka melakukannya secara bersama-sama. Bersama-sama. Prabowo sebagai calon presiden dengan sengaja mengundang Jokowi masuk dalam gelanggang dengan melamar putranya sebagai cawapres. Sementara dia dikelilingi orang-orang yang jauh lebih qualified dan berpengalaman, mulai dari Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, kemudian Erick Thohir, semuanya yang lebih senior, Yusril Iza Mahendra sendiri. Tetapi memilih Gibran bukan karena Gibran orang hebat, tapi Gibran anaknya Jokowi. Karena Gibran bapaknya presiden. Indonesia. Pak Refli,